Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfoni Musik. Kali ini kita punya konten yang menarik nih. Hari ini kita ngebahas sesuatu yang berbeda dari biasanya. Hari ini kita mau ngebahas tentang keyboard. Iya, keyboard. Nih, kita akan ngebahas keyboard Casio Tone dari Casio CTS 1. Nah, hari ini gue diteman oleh beberapa teman gue. Ada Stella dari perwakilan Casio dan ada Kak Jessie dari Guru Piano Sinfonia. Nah, kita akan langsung saja ngebahas tentang keyboard ini. Nah, Music Lover, sekarang sebelum kita mulai penjelasan lebih jauh tentang keyboard Casio, tentu saja Music Lover pasti pengen tahu apa sih perbedaan-perbedaan antara keyboard, piano, kemudian piano elektrik, ada keyboard elektrik ataupun piano akustik. Bedanya semua itu apa sih? Kenapa kita mesti memilih misalnya kayak ini keyboard ini? Gua akan nanya ke Kak Stella aja langsung dari perwakilan Casio ya. Nah, gimana ke Kak Stella? Perbedaan antara keyboard sama piano itu sebenarnya apa sih? Oke, jadi kalau misalkan bedanya sendiri dari keyboard sama piano, yang paling jelas itu jumlah tutsnya, Kak. Jumlah tutsnya. Ya, jadi kalau misalkan si keyboard ini sendiri, dia tuh jumlah tutsnya 61 tuts. Jadi cuma 5,5 oktav. Sementara kalau piano itu jumlah tutsnya 88. 88. Jadi lebih panjang pastinya. Dan kalau misalkan yang kayak tadi Kakak udah sebutin ya, piano itu ada yang piano akustik. Kalau keyboard nggak ada yang akustik. Oh, oke. Gitu. Keyboard nggak ada yang akustik berarti ya. Jadi iya. yang akustik itu hanya piano saja. Piano saja. Okay. Jadi keyboard ini bisa dibilang tuh peranakan dari si piano. Gitu, Kak. Ya. Jadi perbedaannya piano akustik sama piano elektrik itu sebenarnya gimana sih, Kak Stella? Oke. Jadi gini, kalau misalkan piano akustik kan seperti namanya aja gitu, akustik. Ya kan, dia nggak membutuhkan sumber daya listrik untuk dimainkan. Jadi kalau kita pencet tutsnya, bakal ada hammernya tuh yang mukul strings. Jadi sebenarnya bisa dibilang kayak alat musik string sih, itu yang sumber suaranya si piano akustik. Oke. Gitu. Nah, kalau misalkan digital piano atau piano elektrik itu pasti butuh listrik. Karena apa? Dia nggak punya strings tuh. Jadi kalaupun misalkan dia ada mekanisme hammer, biasanya dia akan mukul sensor. Gitu. Okay. Makanya juga kalau misalkan piano digital piano gitu kan suaranya bukan piano doang tuh, ada strings lah, ada organ, itu bedanya di situ kan. Nah, untuk misalnya kalau orang mau beli, jadi lebih bagus yang mana? Sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya Kak, tergantung kebutuhan dan budget. Karena gini, misalkan orang tua mau beliin anaknya piano akustik, terus terang aja piano akustik tuh sekarang harganya start from-nya tuh bisa dibilang 20 juta dan itu pun second. Betul. Ya kan, kalau misalkan masih ragu-ragu nih, aduh ntar anakku dibeliin piano akustik, setahun belajar bosen, terus 20 jutanya mau dikemanain gitu. Mendingan beli yang pasti-pasti aja. Digital piano kan kayak misalkan digital piano Casio nih start from-nya 5 juta tuh Kak. Kalau misalkan 5 juta ya kayak handphone lah atau kayak tasnya mami ya kan. Betul, bisa lah invest dikit buat anaknya, setahun 2 tahun anaknya mau udahan pun gak rugi-rugi amat gitu. Daripada 20 juta pusing juga. Iya lumayan. Gitu. Nah jadi sekali lagi aku bilang tergantung kebutuhan sama budget. Tapi memang yang namanya kalau misalkan piano digital itu kan yang namanya udah replikasi nggak akan fix seperti si yang akustik. Tapi kalau misalkan dengan adanya teknologi, makin kesini tuh touchingnya, suaranya itu tuh makin menyerupai. Jadi kalau misalkan masih di grade-grade awal sampai intermediate atau bahkan kalau untuk latihan pun digital piano menurut saya masih oke. Masih bisa dipakai ya. Masih bisa dipakai kan. Jadi tergantung kebutuhan si yang mau pakai itu exactly. Gitu. Sama budgetnya tentu saja. Dompet juga penting zaman sekarang. Iya, benar sih Klaver. Jadi perhatikan, jadi bukan cuman kebutuhan suara atau fungsinya juga, tapi budget kita juga memang harus dipertimbangkan. Itu penting banget. Iya, jangan sampai gara-gara budget jadi nggak latihan di rumah, jadi nggak belajar musik kan sayang. Betul. Gitu. Jadi ya udah sebisanya aja. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utamanya kita. Nah, kita kan mau bahas tentang keyboard nih. Nah, tadi lu udah jelasin sedikit tentang perbedaan keyboard sama piano yang tutsnya ternyata lebih kecil. Nah, untuk memilih keyboard, kita biasanya perlu memperhatikan apa nih, Kak Stella? Oke, kalau untuk milih keyboard sekali lagi butuhnya musik yang seperti apa dan kemampuan untuk memahami fitur keyboardnya itu. Maksudnya buat apa nih beli keyboard yang mahal-mahal atau yang dipakai tetangga? Tapi ujung-ujungnya nggak ngerti, cuma pakai suara pianonya doang, itu buat apa gitu. Jadi sekali lagi kalau misalkan mau beli keyboard, lihat kebutuhan musiknya mau apa, mau buat manggung sama siapa. Misalkan mau manggung sama buat dangdut nih, berarti butuh yang organ tunggal dong. Atau kalau misalkan mau akustikan aja, adalah keyboard yang kayak ini yang di depan kita nih, contohnya Casio Tone CTS 1, dia tuh cuma ada suara to.
nggak ada rhythm. Kalau emang punya band yang akustikan, yang butuh keyboard yang suaranya udah jadi tinggal main, ini bisa jadi pilihan yang tepat gitu. Kalau misalkan mainnya butuh rhythm, ya lain lagi, bukan ini gitu. Nah, gue tertarik nih untuk keyboard Casio Tone CTS1 ya. RD, seingat gue, tuh belakangnya ada RD-nya karena warna merah. Ini keren banget. Nah, kalau khusus yang CTS satu yang ini diperuntukkan untuk siapa sebenarnya? Apakah untuk pemula atau untuk profesional? Kalau pemulanya untuk mungkin student atau untuk orang awam atau gimana? Jadi si CTS1 ini kalau misalkan ini buat pribadi aku ya, karena aku juga guru piano. Misalkan mamanya mau beliin digital piano 5 juta pun masih keberatan. Si CTS1 ini suara pianonya udah touchingnya pun dia kan udah touch response. Jadi kalau misalkan mamanya mau beliin ini dulu buat anak-anak yang umur 4-7 yang baru belajar piano di awal banget sampai grade 1, grade 2, ini masih karena secara range cukup, suara piano terus touch response-nya dia juga udah banget. Menurut aku. Gua sebelum lanjut nih, touch response itu maksudnya apa, Kak? Jadi gini Kak. Atau Kak Jessi mungkin juga lebih tahu. Kak Jessi kan soalnya guru piano juga tuh. Gimana? Bisa jelasin dikit Kak, touch response. Jadi kalau misalkan kita mau keras atau lembutnya suara itu bisa lebih kerasa gitu ya Kak. Misalnya mau jadi kalau kita pencet keras bunyinya keras. Kalau kita pencet lembut bunyinya lembut. Jadi kayak piano akustik gitu gitu. Nah, si keyboard ini juga udah kayak gitu. Ini udah support teknologi itu. Yes, udah touch response gitu. Jadi makanya kalau misalkan murid-murid pemula piano, kadang nih aku bukannya nggak mensupport keyboard yang ada dungtak ya. Kadang kalau misalkan biar gampang aja nih rambutnya. Iya. Anak-anak kalau misalkan ada dungtak tuh malah jadi buat mainan. Dipencet itu bener. Jadi kalau ini tuh kayak ayo nak fokus, apalagi kalau misalkan belajarnya yang bangsa Bayer ya Kak ya. Itu kan emang butuhnya itu aja, ya udah ini aja gitu. Atau itu kan tadi kan untuk pemula banget. Atau kalau menurut aku kalau masih di tengah-tengah kan kadang rada susah tuh main yang untuk improve segala macam. Mending yang kayak udah intermediate mau ke atas, bahkan advance tuh cocok banget main ini. Karena apa? Suaranya dia itu si Casio Tone CTS1 ini tuh udah dilengkapi dengan AIX Sound Source. Ini tuh teknologi dari Casio. Jadi tuh menyerupai banget sama alat musik aslinya. Misalkan kayak piano, dia tuh emang udah mendekati banget sama piano. Natural banget bunyinya, real banget seperti piano akustik gitu ya. Nih kayak misalkan ini contohnya pianonya dia. Gitu, ini untuk suara pianonya. Atau kalaupun misalkan mau electric piano gitu, udah cukup banget buat yang misalkan suka nyanyi sendiri. Gitu. Asik banget ya bunyinya ya, keren banget. Gitu, warm tone-nya itu dapat banget kan. Jadi selain untuk student tadi, misalkan untuk yang suka misalkan singing piano solo atau misalkan band akustik, itu cocok banget. Tapi bahkan kalau misalkan mau band rock pun, ini tuh nembus loh. Gitu. Kadang kan kalau rocker gitu kan kadang cuma butuh suara piano. Gitu ya kan. Aku pernah nih nyobain sama salah satu endorsernya Casio yang emang rocker garis keras gitu. Dia main gitarnya, aku main piano pakai ini masuk gitu. Jadi ini emang untuk all around aja sih gitu. Selain untuk student, untuk ngeband mau solo singing piano bisa. Terutama banget yang aku lihat sih yang cocok banget tuh band akustikan. Gitu, ini oke banget. Nah sekarang gue pengen tahu nih, kan lu udah jelasin cukup banyak nih. Nah fitur-fitur utamanya dari Casio ini sebenarnya apa aja? Dan mungkin juga Kak Jessi kan pasti pengen tahu nih, karena dia kan guru piano, jadi pengen tahu gue bisa pakai apa dengan keyboard ini. Kebetulan performer juga gitu pas banget nih. Performanya kayaknya dari bentuk vokal nih kayak nyanyi juga nih. Betul, nyanyi. Kak Jessi ini nyanyi juga, main piano juga gitu. Jadi gini, si Casio Tone CTS1 ini cuma punya 61 suara. 61. Jadi di semua keys-nya ini tuh ada macam-macam suara. Dari bawah sampai atas. Dari bawah sampai atas, tepat 61 keys. Sama si black keys-nya juga. Black keys-nya juga, jadi pas 61. Nah, kalau misalkan fitur-fiturnya di sini kan udah ada tombolnya nih. Ini untuk memudahkan ganti suara sih. Jadi udah ada kategorinya. Piano, electric piano, organ, keyboard, synth, sama others. Nah, selain di sininya itu, dia di sebelah sini nih ada gini nih. Standard, advance, modern, ini tuh buat macam-macam yang tadi variasi tone-nya bisa dipindahnya lewat sini. Nah yang aku paling suka dari ini tuh sebenarnya ini nih, si advance-nya ini, si advance. Jadi misalkan piano, kalau misalkan kita pencet 1, dia biasa kan, 2 biasa. Kalau 3, tiba-tiba dia bisa chord gini. Ada kayak efek wow gitu. Nggak usah di layer-layer lagi gitu, jadi bisa jadi langsung. otomatis jadi kayak chord, nge-chord ya. Iya, misalkan.
gitu pas chord baru keluar gitu kan. Biasanya emang kalau layer kan tujuannya buat itu kan. Mungkin Kak Jessie bisa demo sedikit cobain sambil nyanyi. Cobain Kak Jessie. Berarti kalau misalnya electric piano ini dia juga punya variasinya lagi. Iya gitu betul. Asal kita nyalain advance ini. Nah, jadi misalkan electric piano si standar bunyinya beda, si advance beda, si modern beda gitu. Ada wow. Oh iya. Tadi kalau yang aku mainin kan plain. Iya. Ini ada wow. Oh jadi dia akan ngikut berdasarkan tone yang kita pakai. Iya, dan pilihannya itu. Oh. Gitu. Nice. Gitu. Jadi kalau kayak gini sebenarnya kita juga bisa pakai buat production sebenarnya ya. Iya. Bisa banget buat production. Dan kalau si CTS 1 ini misalkan teman-teman seneng yang pakai DAW gitu-gitu, istimewanya adalah untuk seri Casio Tone yang terbaru ini, si CTS 1 ini salah satunya dia tuh kita ada satu dongle dia Bluetooth dongle namanya tuh WBT10 atau WUBT10 ya kan. Nah itu dongle-nya itu bisa connect langsung ke DAW kita. Jadi nggak usah pakai kabel. Oh. Gitu. Wah, keren ya. Keren kan, ya. Kadang mah bete gitu ya kan, misalkan mesti pakai rujuk kabel ya kan, rujuk gitu, colok teh apa ntar baru apa. Yeah. Kalau ini nggak bisa pakai dongle gitu, pakai Bluetooth, misalkan mau mainnya di kasur, iPad-nya di sana ya udah main aja di kasur gitu. Ini salah satu fitur yang yang menarik lah dari si Casio CTS. DAW apa aja? DAW apa aja? Mungkin kalau misalkan mau dicobain juga boleh sih. Mau cobain? Mau coba. Ini aku bawa dongle-nya. Ya. Tinggal dicolokin ke sini nih, ada di USB flash drive-nya. Kok ada bunyi? Itu dia connect-nya gitu, ngasih indikasi ini. Bagus ya, kayak metronom gitu. Jadi ngasih tahu gue udah ini loh. Udah connect loh. Udah connect loh gitu. Nah, selain ke dia kan sebenarnya kalau untuk aplikasinya dia sendiri itu juga ada namanya Casio Cordana. Oke. Jadi ada ini aplikasi yang memang khusus untuk produk-produk Casio ya. Yes. Nah, pertama-tama itu kita harus konekin memang harus dari si Cordana Play-nya. Oke. Gitu. Jadi kita ambil ke lesson notes ini. Terus kita paired dulu dianya. Kalau tadi kan baru ngasih tahu Bluetooth-nya udah nyala, tapi belum tentu paired. Nah, kita lihat dari Cordananya. Nih, ada WBT10 MIDI. Kita on dulu. Audio offline. Bentar ya, Kak. Oh, ini udah. Nah, kita tinggal connect. Nah, dia kan udah connected. Kalau untuk di Cordana Play, ini mungkin buat yang pemula-pemula nih, misalkan mau belajar. Aku udah pernah, pasti teman-teman juga mungkin udah pernah dengar. Kalau misalkan tuh kayak game Guitar Heroes. Iya, benar gitu. Itu musik cover itu terkenal banget ya. Anak-anak pasti suka banget main game itu. Kalau misalkan itu bisa di si Cordana Play-nya itu lebih kayak buat ini sih. Nanti dia nunjukin. Nah, kalau ini tuh yang aku bilang ke Guitar Heroes, ini si Cordana Play-nya. Tinggal pencet ini di tangan kiri. Ini kan ada note-nya juga nih. Biasanya udah ada gitu. Kalau buat anak-anak belajar asik lah. Nah, terus kalau misalkan mau tangan kanan kiri dulu juga bisa pilih nih Kak di sini. Oh, jadi kita mau latihan tangan kanannya kanan aja dulu atau kirinya dulu atau kah? kiri dulu, temponya dilambatin, ditranspos Buat bisa. kita latihan juga bisa berarti ya, buat belajar ya. Kalau Kak Glenn abis ini mau memperdalam lagi ilmu pianonya, latihannya pakai Cordana aja Kak. Iya. Nah, kalau coba ada violin yang kayak gini ya. Nah, kalau misalkan yang tadi aku bilang mau misalkan pakai DAW nih, kalau yang ada di iPad tuh kebetulan GarageBand ya. Oke. Nah, misalkan nih. Tuh dia langsung berasa nggak? Langsung connect ke sini. Ya sebentarnya aku ganti dulu ininya. Tuh dia langsung otomatis ngerekam ke sini, jadi kayak. Iya, udah ada indikatornya, kita ada pick meternya sudah jalan. Dan dia ngikutin suaranya tetap yang suara VST yang kita pilih. Mau apa? Misalkan keyboard, klasik organ. Gitu. Oke, langsung ke connect ke DAW-nya kita ya. Connect DAW nggak usah pakai kabel. Iya. Kadang kan orang malas pakai kabel, ya pakai dongle. Gitu sih. Nice. Itu salah satu fitur yang dibawa sama CT1 ini ya. Oke, selain itu ada fitur-fitur apa lagi? Yang tadi aku bilang tuh Kak, yang si Cordana Play itu. Jadi yang dia bisa main game, terus nah, ini anak-anak pasti suka banget. Ini anak-anak, ini yang buat anak-anak. Terus tadi DAW sama ya paling itu sih Kak, yang apa namanya, yang tadi aku bilang paling ini kan emang suara doang. Kalau misalkan nggak mau repot-repot ngedit suara, gue ini aja. Oke, gitu. ini aja ya. Itu karena emang dia basic banget, emang cuma ada tones. Terus tapi kalau misalkan tetap mau ngatur reverb atau misalkan internal sustain atau transpose, ini tetap bisa. Karena kan ada yang kayak internal sustain nggak bisa gitu. Ini dia udah ada dari dalam, terus transpose bisa, reverb macam-macam itu tetap bisa. Gitu.
Kak Jessi cobain ini dong, yang kordananya mungkin bisa dicoba. Iya, kita mau main lagu apa nih Kak? Ini main tangan kanan aja ya Kak, biar gampang ya. Iya. Terus scoringnya kita on, mari kita lihat. Ada triplet. Nah, Pam, 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 Nah. pam, pam. sabar. Coba tinggal dikasih lihat ya. Oke. Keren. Gampang ya. Gampang. Yoi. Ini jadi buat anak-anak juga kalau misalnya atau pemula mau belajar juga fun gitu. Gitu. Ya, dan poinnya 78. Yeay. Oh, ada scoringnya juga. Iya, ada perfect, good, miss, jadi kelihatan. Oke. Ada Gitu. rewardnya nggak? Ada, mungkin mau stiker. Biasa gitu kan kalau stiker ya, Miss. Gitu. Oke, nah ini gue udah tahu nih beberapa fungsi-fungsi utama, fitur-fitur utamanya kita juga udah nyobain, Kak Jessi juga udah nyobain. Nah, gue pengen tahu sebenarnya Casio ini pasti ada kan produk-produk sejenis yang sekitar yang mungkin sekelas dengan Kompetitor. ini. Nah, kenapa kita mesti pilih Casio gitu? Apa keistimewaannya Casio gitu? Oke, kalau misalkan pertama yang pasti nih ya, ini tergantung sama orangnya. Oke. Kamu lebih pilih looks apa tones, tapi aku berani jamin dengan harganya dia yang di harga 3 jutaan, yang di sebelah-sebelah suaranya tuh nggak ada yang bulet dan sebagus ini. Oke. Maksudnya yang di sebelah-sebelah tuh pasti kalau menurut aku pribadi ya, terlepas dari Casio ini Ya, lebih cempreng gitu sih kalau menurut aku. Jadi Apalagi dengan kelas harga segitu. dengan kelas harga segitu gitu ya kan, udah dapat suara yang luar biasa yang udah siap untuk manggung, untuk recording. Kalau misalkan di soundcard udah siap banget, nggak usah diedit-edit. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada aplikasi-aplikasi kayak gitu bikin seneng kan. Betul. Kalau di tetangga nggak ada yang punya aplikasi gratis kayak gini nih. Kalau yang ini harganya tinggi. bisa di-download di iOS sama di Android. Yes. Free. For Tapi cuman free. untuk Casio Tapi aja, untuk nggak Casio bisa untuk aja, produk nggak lain. Bisa emang. Oke. Kayak tadi kan mesti pakai dongle dia, atau kalau Oh, misalkan nggak mau pakai dongle, tetap bisa Kak pakai OTG sama pakai Oh. kabel charger nih. Aku ada contoh kabelannya, mungkin aku kasih lihat. Nih, jadi pakai OTG biasa sama kabel charger yang mini USB. Oke. Iya, tinggal colok. Itu langsung Kayak bisa tadi ke connect. juga, Oh. Jadi DAW yang kayak tadi juga bisa. Terus kalau output ininya, padnya bisa pakai handphone ataupun tablet Laptop, bisa. bisa. Mau Oke, handphone, jadi mau tablet. mudah sekali ya. Mudah sekali. Kalau yang di sekelas 3 jutaan, yang sebelah-sebelah nggak ada sih yang kayak gitu sih. Belum ada Gitu, ya. belum ada Oke, gitu. oke. Dan satu lagi, zaman sekarang nih Kak, nggak bisa bohong ya, di zaman media sosial kan kita tuh visual tuh penting. Penting. Nah kan? Iya, Siapa yang keren. kagak nemen, ya kan? Keren. Tadi gue juga lihat ya, Jas ya. Iya. Pas dilihat, wow, Iya kan? keren Jadi kayak gitu. piano yang mahal itu ya tetangga. Iya, ini editornya juga Erik juga tadi ngeliat ini keren ya katanya. Yoi, nah ini tuh secara looks keren banget, dan dia tuh datang dengan 3 warna kan. Oke. Kalau suka cowok yang maskulin gitu, Hitam. hitam. Terus kalau misalkan cewek yang princess type itu Putih. putih. Nah kalau yang demen cabai rawit merah lah udah gitu. Oke, keren. Gitu sih, makanya jadi di harga segini di sebelah-sebelah nggak ada lah. Oke. Best choice gitu. Oke. Nah, ini dari gue sih udah banyak informasinya ya. Mungkin Kak Jessi sebagai guru piano nih kan, dan performer juga, mungkin ada hal yang lu pengen tanyain nggak buat Castella ini Kak? Apa ya? Ya ini beratnya berapa sih? Beratnya? Exactly berapa? Exactly. Ya, ini kita bawa-bawa portable nggak sih? Kurang lebih 3 kilo sih. 3 kilo ya? Ringan ya? Tiga setengah kilo, dan bisa pakai baterai. Bisa pakai baterai? Yes, bisa pakai baterai AA yang biasa tuh, Oh. 6 buah. Itu tahan bisa Jadi sampai nggak, 4 kalau jam. misalnya Nggak usah pakai mendadak, kabel ya? mendadak kita nggak punya colokan gitu, Yes. tapi kita mesti recording atau apa, pakai baterai aja Pakai bisa. baterai aja. Oke. Atau kalau misalkan mau bikin kontennya di pantai nih, Iya. kalau yang merek-merek sebelah kan suka bohong tuh. Udahlah, yang penting gue kelihatan ini. Kalau dia tuh lampunya beneran nyala gitu. Iya Live bener, recording. nyala Live gitu bener. recording gitu ya kan. Beneran emang nyala karena bisa pakai baterai. Kalau pakai baterai berapa lama kira-kira bertahannya? 4 sampai 6 jam, tergantung Lumayan, pemakaian. lumayan. Gitu. Oke Nice. Kak. Gitu Kak. Jadi kalau misalkan dibandingin sama merek sebelah dengan harga segini, nggak ada bandingannya sih. Iya, Best tadi choice. aku coba juga ini sih touch responnya. Itu yang paling kerasa ya. Iya. Kalau buat guru piano kan tuh penting tuh, Iya. touch itu. Touch. Nomor 1 gitu. Itu yang Kak. paling susah diajarin kayaknya ya. Betul banget. Kalau ngajarin not ya tinggal belajar gitu, Iya. tapi touch kan itu perlu latihan Perlu waktu, rutin betul. gitu. Mm. Oke, terakhir nih, gue mau nanya nih sebelum kita closing,
kita bisa beli di mana? Kalau misalnya gue suka nih ya, gue mesti beli di mana? Atau ada store khusus kah? Atau bisa didapat di mana aja gitu atau gimana? Di dealer-dealer Casio authorized tuh ada, bisa dicek di Casio Musik Indonesia atau mungkin nanti Simfoni. Itu bisa kok, bisa diatur. Sama kita tuh kalau misalkan untuk yang mau online tuh ada Casio Musik Indonesia Official Store di blibli.com. Oh, itu bisa di situ. Ya. Oke, harga resminya? Harga resminya itu sekitar 3 jutaan something. 3 juta. Ya, ada promo nggak? Casio tuh biasanya selalu akan ada promo-promo menarik terus ke depannya. Jadi tunggu aja. Oke, sip. Gitu. Oke, Music Lover, gue mau ngucapin dulu terima kasih buat yang bantuin gue hari ini. Stella dari Casio, terima kasih. Kak Jessi dari Sinfonia Guru Piano juga terima kasih untuk waktunya. Dan Music Lover, kalau mau cari informasi lebih lanjut, mungkin bisa lihat ke website Casio ya. Atau Instagram Casio. Nanti akan kita tulis di deskripsinya. Oke, kayaknya itu aja dari kami. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!